saya mau membahas bersama kalian tentang semangat toleransi beragama. Jadi apa sih menurut kalian semangat toleransi beragama? Langsung aja kita bahas bersama, yuk! Kenapa sih kita penting banget untuk menanamkan rasa toleransi yang tinggi antar umat beragama? Jadi yang pertama, di Indonesia ini terdapat beberapa agama yang berbeda. Maka sangatlah penting untuk menanamkan toleransi antar umat beragama di Indonesia. Karena di negara Indonesia ini memiliki suku, ras, agama, dan budaya yang banyak sekali. Seperti itu. Jadi sebelumnya saya mau membahas apa itu toleransi terlebih dahulu. Toleransi secara bahasa itu ialah dari bahasa Latin, yaitu tolere. Toleransi berarti sabar atau menahan diri. Seperti itu. Jadi toleransi juga dapat berarti sikap saling menghormati dan menghargai antar kelompok atau antar individu. Jadi dalam masyarakat atau dalam lingkungan lainnya, sikap toleransi dapat menghindari terjadinya diskriminasi. Lalu, toleransi beragama adalah sifat atau sikap yang saling menghargai antara umat agama lainnya. Manusia merupakan makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Jadi, manusia diwajibkan mampu berinteraksi dengan individu atau manusia lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan. Dalam menjalani kehidupan sosial dalam masyarakat, seorang individu akan dihadapkan dengan kelompok-kelompok yang berbeda dengannya. Salah satunya adalah perbedaan kepercayaan atau agama. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 29 ayat 2 telah disebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama sendiri-sendiri dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya. Sehingga kita sebagai warga negara sudah sewajarnya saling menghormati antar hak dan kewajiban yang ada di antara kita demi menjaga keutuhan negara dan menjunjung tinggi sikap saling toleransi antar umat beragama. Contoh toleransi umat beragama dalam kehidupan nyata. Yang pertama adalah toleransi antara umat beragama, yaitu antar umat agama Islam dan agama Kristen di Gereja Kristen Jawa Joyo di Ningratan dan Masjid Al-Hikmah Serangan Kota Solo, Jateng yang tercipta sejak dahulu. Namun perbedaan keyakinan tidak menyurutkan semangat pemeluk Kristen dan Islam setempat untuk saling menjaga kerukunan. Menghormati dan mengembangkan sikap toleransi, bangunan Masjid Al-Hikmah didirikan pada tahun 1947. Sedangkan GKJ Joyo di Ningratan antar umat beragama telah tercipta sejak lama di sini. Misalnya, saat pelaksanaan Idul Fitri yang jatuh pada Minggu, pengelola gereja langsung menelpon pengurus masjid untuk menanyakan soal kepastian perayaan Idul Fitri. Kemudian, pengurus gereja merubah jadwal ibadah paginya pada Minggu menjadi siang hari agar tidak mengganggu umat Islam yang sedang menjalankan sholat Idul Fitri. Contoh lainnya adalah pengurus masjid selalu memperbolehkan halaman masjid untuk parkir kendaraan bagi umat Kristiani GKJ Joyo di Ningratan saat ibadah Paskah maupun Natal. Hal tersebut merupakan contoh kecil toleransi antara umat beragama yang hingga saat ini dipelihara. Apabila di negara ini sangatlah minim sikap toleransi, maka akan muncul ancaman-ancaman yang bisa terjadi untuk menghancurkan bangsa Indonesia. Bisa saja berupa golongan-golongan separatis terhadap negara, potensi peperangan atau konflik memanas karena perbedaan pendapat mengurangi pertumbuhan dan perkembangan suatu negara. Jadi, konflik yang paling besar berpengaruh kali ini adalah saat urusan agama dicampurkan dengan urusan pribadi atau politik. Inilah peristiwa yang fatal.
membuat setiap individu saling bermusuhan dengan individu lainnya. Sebab berbeda pandangan, ancaman-ancaman tersebut merupakan ancaman yang dapat memecah belah kesatuan dan kedaulatan negara Indonesia ini dari dalam. Jadi itu semuanya pembahasan tentang semangat toleransi beragama dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian.